Oke, baik teman-teman. Awalnya Vietnam merupakan negara yang ogah melaksanakan ataupun melakukan naturalisasi pemain keturunan maupun yang lainnya lah kita katakan ya. Pokoknya mereka dahulunya adalah tidak mau menaturalisasi. Tetapi memang dalam konteks secara besar-besaran katanya kan. Karena mereka waktu itu sangat-sangat pede alias percaya diri sekali ketika mereka bisa menaturalisasi top skor Liga Vietnam yaitu Nguyen Xuan Son, dan Nguyen Xuan Son berhasil membawa Vietnam menjadi juara Piala AFF atau Asian Championship tahun 2024 yang lalu, dan sekaligus menjadikan dirinya sebagai top skor meskipun hanya di babak penyisihan. Di semifinal dia sudah cedera teman-teman kan, tetapi dia berhasil menjadi top skor. Disitulah Vietnam melihat bahwasanya mereka sudah di atas negara-negara dari ASEAN. Padahal sebenarnya apa yang mereka anggap itu sebenarnya sedikit keliru, karena di Piala Asia, di Piala ASEAN ataupun Piala AFF itu atau ASEAN Championship 2024 yang lalu itu negara-negara peserta yang lain banyak menurunkan pemain-pemain muda. Seperti Indonesia yang mereka kalahkan di kandang mereka dengan skor 1-0, itu pun 1-0 teman-teman. Itu mayoritas adalah pemain timnas U20. Dan mereka hanya menang 1-0, itu pun sudah bangga sekali mereka kan. Akhirnya mereka ogah melakukan naturalisasi untuk pemain-pemain keturunan mereka juga. Nah, padahal timnas Indonesia dan timnas Malaysia kan kini semakin kuat dengan kian banyaknya pemain naturalisasi. Dan sejauh ini timnas Vietnam belum tergoda melakukan secara besar-besaran. Ini sebelum ini ya, sebelum dikalahkan Malaysia. Kalau setelah dikalahkan Malaysia, barulah mereka mau mencari naturalisasi atau pemain keturunan Vietnam, dan bahkan merubah peraturannya teman-teman kan. Bahkan seperti yang diberitakan oleh superbowl.id, pakar Quang Huy mengungkapkan bagaimana cara Vietnam balas dendam ke Indonesia dengan kombinasi gila undang-undang naturalisasi pemain. Pemerintah Vietnam baru saja meresmikan undang-undang naturalisasi yang baru guna memberi kemudahan bagi pemain keturunan untuk memiliki kewarganegaraan. Keputusan Vietnam mengubah aturan sampai ke undang-undang dikarenakan proses naturalisasi di negeri ini terbilang lambat. Naturalisasi saat ini menjadi alternatif terbaik bagi tim nasional dalam mencapai target tinggi kancah sepak bola internasional. Ini efek dari kekalahan Malaysia 4-0 itu memang sungguh luar biasa. Kalau sewaktu mereka dikalahkan Indonesia 3-0 di kandang mereka, mereka hanya menaturalisasi 2 pemain. Tetapi setelah dikalahkan Vietnam 4-0, barulah sibuk bahkan mengubah undang-undang kan. Memang tidak ada salah kalau menurut saya lah. Di saat ide resmi Vietnam soal pemain lokal tak membuahkan hasil maksimal, perubahan pun akhirnya dilakukan meski terbilang terlambat. Ya, terbilang terlambat memang. Perubahan undang-undang naturalisasi juga disertai kenyataan pahit saat Vietnam dibuat seperti ayam sayur oleh Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027. Padahal sebelum itu Vietnam lebih dulu dipecundang Indonesia dengan para pemain naturalisasi keturunan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini, undang-undang naturalisasi yang baru diharapkan membuat Vietnam menjadi tim nasional yang lebih kuat ke depannya. Ketika undang-undang naturalisasi baru disahkan, sepak bola Vietnam dapat memiliki lebih banyak pemain berkualitas. Tapi sekali lagi teman-teman, kalau saya tidak menyalahkan Vietnam, mau mencari pemain keturunan mereka dimanapun silahkan ya kan, namanya juga sepak bola. Ya, kita sebagai penikmat bola, justru kita bersyukurlah kualitas permainan dari negara-negara ASEAN semakin meningkat dengan bergabungnya pemain-pemain keturunan. Karena pemain keturunan itu kan memang dia keturunan dari negara. Dia memang pemain warisan lah dikatakan seperti bahasa Malaysia, pemain warisan. Dia memang ada darahnya, darah Malaysia. Ya sah-sah saja dia membela Malaysia. Dia memiliki darah keturunan Indonesia, sah-sah saja dia membela Indonesia, ya kan? Nah, dan ini Vietnam mau mengubah aturan mereka, ya silakan, nggak apa-apa ya kan? Nah, pokoknya ada pemain berdarah Vietnam yang ingin membela Vietnam kan tidak bisa dilarang teman-teman.
Para pemain yang membantu kekuatan timnas Vietnam terus bertumbuh secara signifikan. Pakar sepak bola Vietnam Quang Huy menjelaskan kombinasi gila undang-undang naturalisasi bisa digunakan balas dendam ke Malaysia dan Indonesia. Menurutnya ada 3 cara untuk bisa memaksimalkan undang-undang tersebut. Dimulai dari pembinaan pemain muda dalam negeri, kemudian membuka keran naturalisasi pemain keturunan, dan ketiga membuka pintu naturalisasi pemain asing yang lebih banyak. Wow, 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 wow. Pertama pembinaan muda, ini dari pemain asing pun dibuka. Ya nggak apa-apa lah ya kan. Pertama, pembinaan pemain muda di dalam negeri harus difokuskan. Kedua, membuka pintu untuk menyambut pemain Vietnam di luar negeri. Meskipun saat ini sudah terbuka, namun di masa mendatang VFFF atau Football Federation Vietnam ini dapat lebih membukanya lagi. Dengan membentuk panitia khusus untuk mencari pemain asal Vietnam yang tinggal dan bermain di luar negeri agar tidak kehilangan bakat. Ketiga, kelompok pemain asing yang bermain di Vietnam dan ingin berkontribusi. Jika memenuhi persyaratan harus menciptakan kondisi agar mereka dapat dinaturalisasi lebih awal. Wah, luar biasa, ini memang pas lah itu gila-gilaan ya kan. Dengan cara tersebut Vietnam tak hanya mampu balas dendam ke Indonesia tetapi juga ke Malaysia. Itu merupakan cara terbaik bagi Vietnam berkembang. Quang Huy pun kini menyadari bahwa hanya mengandalkan pemain lokal tak cukup. Dengan mengizinkan mereka dinaturalisasi lebih awal, tim akan lebih kuat. Kalau tidak, kita berisiko tertinggal dari Indonesia atau Malaysia yang sudah lebih dulu melakukan naturalisasi pemain. Padahal, sebagian besar tim sepak bola saat ini sudah ada pemain yang dinaturalisasi. Kalau hanya mengandalkan kekuatan internal atau pemain lokal akan sangat sulit bersaing, pungkas Quang Huy. Iya, betul sekali apa yang dikatakan oleh pengamat sepak bola Vietnam ini. Mengingat sudah berpuluh-puluh tahun kita di Asia Tenggara ini, di ASEAN ini, tidak ada mampu lolos ke bahkan sampai ke Piala Dunia maupun kualifikasi Piala Dunia ronde 4 baru inilah ya kan Indonesia. Itu pun karena pemain-pemain keturunan yang dinaturalisasi. Oleh karena itu, ya ini sebagai ancaman juga sih kepada Malaysia di kualifikasi Piala Asia 2027 ini. Kalau sempat nanti mereka banyak menaturalisasi pemain-pemain yang grade A, pemain-pemain keturunan mereka grade A, maka Malaysia pun harus lebih siap-siap mempersiapkan timnya. Apalagi ini kita lihat mau mengubah undang-undang untuk menaturalisasi pemain keturunan yang bermain di luar negeri maupun pemain asing yang bermain di Liga Vietnam. Pemain yang hebat di Liga Vietnam bisa dinaturalisasi kalau mereka mau membela Vietnam. Apapun itu kawan-kawan, mudah-mudahan negara-negara yang ingin menaturalisasi pemain-pemain keturunan, kita harapkan mudah-mudahan lebih maju ke depannya. Demikian.